Kuesioner kesehatan remaja yang di dalamnya ada pertanyaan mengenai ukuran kelamin siswa SMP menimbulkan polemik. Untuk membahasnya, sudah hadir bersama kami Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan, Dr. Jane Supardi, dan pemerhati anak Seto Mulyadi. Ya Kak Seto dan Ibu Jane, selamat datang di Berita Satu. Ya, kita ke Ibu Jane dulu. Saya ingin bertanya, apa sih tujuan dari kuesioner buku kesehatan remaja yang kalau di persepsi masyarakat disebut kuesioner alat kelamin dalam tanda kutip begitu Ibu? Baik, terima kasih Mbak Indri. Jadi perlu kami luruskan karena tadi ada sedikit disampaikan ada yang kurang tepat bahwa ini penelitian, ya. Ini bukan penelitian. Jadi ini sudah bentuknya pelayanan, ya. Jadi kuesioner itu merupakan bagian dari kegiatan penjaringan yang dilakukan kepada setiap anak masuk sekolah tingkat SLTP, SLTA. Jadi kelas 7 dan kelas 10. Begitu. Jadi tujuannya adalah untuk membantu deteksi dini sebetulnya, deteksi dini bila ada gangguan terhadap perkembangan reproduksi. Nah, kalau kita lihat sendiri latar belakang dari dimunculkan ide tersebut apa Ibu? Sebetulnya ini undang-undang. Jadi di dalam undang-undang kesehatan setiap orang termasuk anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan pelayanan terhadap kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Jadi pemerintah wajib menyediakan sarana maupun pelayanan tersebut. Nah, kita ke Kak Seto. Menurut pendapat Kak Seto, hal ini menuai kontroversi begitu dari poin-poin butir pertanyaan. Dan Kak Seto sendiri memiliki pernyataan khusus begitu. Bagaimana ini Pak? Kak? Iya, apapun juga kalau maksudnya baik tetapi dengan cara yang keliru, maka juga akan timbul masalah. Ya. Jadi dalam hal ini memang di satu sisi ini adalah pemenuhan hak anak untuk hidup sehat, khususnya untuk kesehatan reproduksinya. Tetapi kalau kemudian caranya kadang-kadang berbenturan dengan norma, dengan kebiasaan adat istiadat dan sebagainya, dan kemudian dipersepsi keliru juga oleh masyarakat, maka inilah yang kemudian muncul berbagai kontroversi. Yang menurut Kak Seto menjadikan permasalahan itu cara seperti apa itu? Ya, cara dengan menampilkan gambar-gambar ini yang mungkin sebelumnya tidak tersosialisasikan dengan baik. Pembagian kuesioner bergambar alat vital laki-laki dan perempuan kepada siswa-siswi di salah satu SMP di Sabang, Aceh menimbulkan beragam pro kontra. Sebagian masyarakat menilai hal tersebut tidak sesuai dengan tingkat pendidikan anak yang dirasa masih di bawah umur. Ya, itu kan privasi ya, personal seseorang. Ya nggak baik lah. Untuk usia segitu belum lah ya, belum tepat. Kalau di sekolah dikasih pelajaran yang sifatnya masih level di usia dia, itu nggak masalah. Budaya kita ini belum cocok deh, nggak sesuai. Apakah tidak ada cara yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih beradab lagi untuk menjelaskan alasan kesehatan? Nggak setuju, nggak ada sangkut pautnya untuk apa gitu. Nggak ada sangkut pautnya sama pendidikan. Kan itu kalau itu kan pribadi ya. Saya juga nggak setuju kan, karena bagaimanapun juga hal itu nggak pas kalau diterapkan di yang Mbak sampaikan tadi. Jadi saya tetap nggak setuju. Ya, kita lanjutkan dialog Berita Satu kita kali ini. Nah, Kak Seto dan juga Dr. Jane, Ibu Jane, tadi kita sudah melihat vox pop atau pendapat-pendapat dari masyarakat. Ada menuai pro dan kontra. Ini bagaimana dengan sistem sosialisasi sebelum kuesioner ini dibagikan kepada siswa? Ya, sebetulnya dengan adanya peristiwa ini kami disadarkan bahwa ada yang kurang dalam sosialisasi. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak dilibatkan pada waktu perencanaan ini sekitar tahun 2009-2010. Gitu. Dengan ini kami tentu akan evaluasi kembali, kami akan undang semua stakeholdernya semua. Mari kita sama-sama perbaiki. Kita semua yang tadi berbicara tadi itu kita orang dewasa semua, termasuk saya, Kak Seto juga, Mbak Indri juga. Kita pada waktu kita remaja antara umur 14-19, kita mengalami pertumbuhan itu, yang digambar itu, kita mengalami itu. Tapi sebelumnya tidak ada yang memberitahu kepada kita. Kalau kita ada masalah di situ, kita mau bertanya kemana? Tidak ada tempatnya.
Ya. Nah, Namun survei untuk sosialisasi atau mungkin kuesioner ini akan dirilis begitu sudah sejak tahun 2007 ya Ibu ya, dari Dinas Kesehatan 2010. 2010 ya. Iya. Lumayan lama juga Ibu, dan apakah Relatif ini baru. tidak ada komunikasi begitu dengan berbagai elemen begitu Ibu untuk melihat Sudah. hal ini? Jadi ini kan upaya kesehatan sekolah itu 4 sektor. Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, Agama, dan Kesehatan melalui kegiatan program upaya kesehatan sekolah. UKS itu sudah terkenal, tapi penjaringan yang reproduksi, nah itu yang baru masuk tahun 2010. Gitu. Nah ini Kak Seto, apa tanggapan Kak Seto? Apakah dengan kuesioner ini otomatis anak akan mengisi beberapa poin pertanyaan? Menurut Anda apakah anak akan terbuka memberi informasi atau Iya. bahkan introvert begitu Kak Seto? Iya, memang beberapa kami juga melakukan pertanyaan di anak-anak Jakarta ya. Itu juga mengatakan, aduh rasanya belum pernah, tidak pernah, dan aneh, dan sebagainya. Jadi tadi sudah dikatakan kan bahwa apapun juga yang baik maksudnya, tapi dengan cara yang keliru, misalnya tadi kurang sosialisasi, tidak menyamakan persepsi antara berbagai unsur, apalagi tadi sudah melibatkan ada Kementerian Agama, ya. Itu saya kira sangat-sangat penting sekali karena dikaitkan dengan norma agama. Kementerian Pendidikan juga, Kementerian Dalam Negeri supaya apa cocok untuk berbagai daerah di seluruh wilayah tanah air misalnya. Jadi kalau ada persamaan persepsi dan kemudian semua sepakat, nah saya kira tidak akan ada kontroversi. Termasuk juga melibatkan para ahli psikologi, artinya anak-anak seusia demikian wajar tidak langsung disodori dengan sesuatu menyudutkan pada sesuatu yang sangat privacy. Mungkin mereka malu, harga dirinya tersinggung dan sebagainya. Jadi mungkin betul sekali kalau tadi akan segera dilakukan evaluasi, perlu diapresiasi hal ini, dan sekali lagi memang arahnya adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak anak atas kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat ini Ibu Jen, apa korelasinya antara kesehatan reproduksi dengan poin-poin dari pertanyaan yang sebegitu detail dan tajamnya dengan tadi ada gambar ukuran dari jenis beberapa alat kelamin begitu Bu? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Emdo menyatakan keberatan jika bentuk kuesioner yang beredar mempertanyakan alat kelamin kepada para siswa. Emdo meminta kuesioner tersebut dihentikan untuk sementara. Emdo mengatakan belum mengetahui secara jelas isi kuesioner. Oleh karena itu pada Senin esok ia berencana memanggil pihak penyelenggara kuesioner untuk meminta penjelasan terkait isi kuesioner. Menurutnya jika isi kuesioner akan berdampak negatif pada siswa maka akan diganti dengan kuesioner yang baru. Jadi stop dulu, jangan diedarkan apalagi nanti itu masuk di sekolah-sekolah. Rencananya kan begitu. Oleh karena itu sekali lagi stop dulu. Berikan penjelasan ke kami, tujuannya apa, barangkali kalau bisa jadi tujuannya baik. Ya kita lanjut ke Ibu Jen. Saya bertanya tadi berdasarkan pernyataan dari Pak Emdo bahwa isi dari kuesioner jika ada pelanggaran ataupun semacamnya itu patut direvisi. Apakah sebelumnya tidak ada koordinasi terlebih dahulu Ibu untuk bisa rilis ke publik ataupun ke siswa? Tentu sudah. Dengan Pak Menteri? Karena bukan, Pak, ini terjadi pada tahun 2009-2010, ya, di mana di situ sudah melibatkan Kementerian Pendidikan, tentu tidak dengan Pak Menterinya, ya, tentu dengan yang bidang UKS-nya, dan ini juga dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini usulan dari pihak Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga dengan organisasi profesi dari penyakit jiwa, psikiatri itu sudah masuk. Dan itu mendapat persetujuan secara betul. dari Kementerian Pusat ya? Betul. Karena kalau tidak ada endorsement dari kelompok ini, tidak bisa dicetak. Ya, itu menjadi pertanyaan juga Kak Seto. Pak Menteri juga ingin mengetahui bahwa isi sebenarnya seperti apa. Nah, kita ke poin selanjutnya. Apakah kalau kita lihat kajian dari Kak Seto sendiri untuk screening berkaitan dengan screening dari isi kuesioner begitu Ibu, setelah kuesioner itu dijawab oleh siswa kan celah-celah kebocoran dari jawaban itu juga bisa terjadi. Nah, Kak Seto melihatnya seperti apa hal ini? Iya, itu tadi bisa dianggap sebagai pelanggaran hak anak karena sesuatu yang sifatnya pribadi tiba-tiba
terungkap, sementara anak belum siap itu untuk diketahui oleh publik misalnya, kan itu lebih untuk kesehatannya kan, jadi lebih untuk mungkin dokternya. Tapi kembali cara-cara ini memang saya setuju sementara dihentikan, koordinasi dulu karena melibatkan tadi ahli-ahli pendidikan, ahli psikologi, mungkin juga ahli hukum supaya tidak rawan terhadap tuntutan dari orang tua, kemudian ahli agama, sehingga betul-betul persepsinya sama. Dengan persamaan persepsi, lalu juga terutama anak dan orang tua tahu mau dibawa kemana hasil ini, apa yang diperoleh siswa, betul-betul merasa nyaman dengan melihat hasilnya. Terkait hal ini, Ibu, untuk dari eskalasi jawaban isi kuesioner akan dikemanakan, Ibu, dan beberapa screening monitornya seperti apa? Baik, ini banyak yang belum tahu bahwa kuesioner ini sebetulnya panjang. Yang pertanyaannya banyak, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Kemudian salah satu bagian kecil ini adalah kesehatan reproduksi. Ini yang dipermasalahkan. Khusus yang bagian kesehatan reproduksi, kuesionernya itu ada berjudul rahasia. Itu nanti akan diisi sendiri oleh siswa di tempat, di sekolah, setelah mendapat penjelasan dari guru UKS. Pemirsa, sampailah kita di penghujung segmen membahas mengenai polemik dari buku kesehatan remaja. Nah, ini kita ke pertanyaan yang terakhir tadi sebelum di segmen sebelumnya, Kak Seto, bahwa ini mungkin akan menjadi bahan olok-olokan dari temannya. Ada yang mengintip jawabannya juga akan melihat bahwa oh ternyata ukurannya kamu apa, ya itu akan menjadi bahan bercanda begitu. Bagaimana Kak Seto melihat ini agar anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kuesioner yang memang sifatnya sedikit serius? Iya. Manakala hal ini sudah dikondisikan secara bertahap, itu akhirnya bisa. Tetapi kalau tiba-tiba sekarang memang begini, karena sesuatu yang masih asing, masih baru, maka justru akan menjadi kontraproduktif, menjadi bahan olok-olokan. Karena semua harus bertahap, dari awal dulu, mungkin tanpa gambar, ya. Secara bertahap lama-lama ada gambar yang mungkin lebih pada hal-hal yang sifatnya jauh dari alat kelamin, kemudian bertahap terus turun misalnya. Jadi conditioning ini memang perlu diciptakan secara bertahap sehingga mereka siap betul-betul menerima sebagai sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang penting dan demi kepentingan terbaik bagi kesehatan reproduksi mereka. Kalau tidak, maka justru akan timbul perlawanan atau bagian dari kehebohan tadi. Nah, Ibu Jen, kalau kita lihat standarisasi prosedural dari Kemenkes sendiri seperti apa untuk sosialisasi bagi anak-anak? Kadang-kadang kan anak-anak sendiri ketika membahas mengenai hal yang berbau alat vital begitu kan, ada retensi dari mereka begitu. Ini bagaimana? Setuju. Jadi yang dikatakan oleh Kak Seto itu betul sekali. Jadi setiap sekolah SD, SLTP, SLTA itu punya guru UKS yang sudah dilatih. Tapi khusus pada yang reproduksi, tidak semua guru UKS itu mampu menyampaikannya. Sehingga ada pelatihan khusus lagi, khusus untuk yang ini dan itu belum merata. Begitu ya. Nah, khusus kalau apabila siswa mengalami masalah yang terkait dengan organ reproduksinya, itu kita punya data. Umumnya mereka tidak mencari pertolongan. Ya, jarang sekali mereka mau membuka ini ke orang tua, orang dewasa, guru, apalagi ke dokter, tempat pelayanan, itu pun jarang, sedikit sekali. Atau apakah tidak dipilihkan beberapa sistem dari ketika kita ingin mengetahui kesehatan reproduksi dari siswa, apakah mungkin tidak ada dari beberapa tim medis begitu yang didatangkan ke sekolah untuk mengetahui ada proses